Sengaja rok si tamu-tamu itu agak keangkat cuy, sehingga memperlihatkan bagian kaki mereka. Dan begitu syoknya Syam ini ketika melihat kaki para tamu itu bukanlah kaki manusia, melainkan kaki kambing. Kalian bayangin aja, itu dari ujung kepala sampai perut mereka bentukannya manusia, tapi kakinya kaki kambing. Halo cuy, kali ini Sisi Story akan menceritakan sebuah kejadian mengerikan yang dialami oleh seorang penyanyi asal Timur Tengah, tepatnya di negara Kuwait, bernama Nora Altakaka. Kita panggil aja dia sebagai Nora. Jadi Nora ini merupakan seorang penyanyi era 90-an di Kuwait yang tergabung dalam sebuah grup musik Marawis dengan beberapa orang anggota yang mayoritas isinya adalah perempuan. Meski grup Marawisnya ini baru dikenal di tingkat lokal, namun grup band Nora ini cukup tersohor cuy, dan sering diundang ke berbagai acara. Salah satunya adalah acara hajatan atau pesta pernikahan. Suatu hari, tepatnya di tahun 1997, Nora ini menerima telepon dari nomor yang gak dikenal. Ketika diangkat, terdengar suara seorang wanita tua, seorang emak-emak yang meminta Nora untuk manggung di acara pernikahan anaknya. Wanita tua tersebut menjelaskan kalau tawarannya ini agak berbeda dengan job pada umumnya, yang mana Nora ini akan diundang untuk bernyanyi di pesta pernikahan anaknya yang digelar pada jam 10 malam. Awalnya Nora menolak karena permintaan dari si klien tersebut agak aneh. Orang gila mana yang menggelar pesta pernikahan malam-malam gitu kan? Tapi karena si penelpon tersebut menyampaikan kalau si pengantin, anaknya ini, emang ngefans berat nih sama Nora. Ditambah si ibu itu juga menjanjikan akan membayar mahal. Akhirnya Nora merasa itu adalah rezeki nomplok nih bagi dia dan grup bandnya. Nora pun setelah berdiskusi dengan teman satu grupnya, akhirnya menyepakati penawaran tersebut. Singkat cerita, tibalah Nora dan grup bandnya di sebuah rumah besar tempat lokasi hajat digelar. Nora dan teman-temannya kaget sekaligus sumringah karena ini merupakan job yang paling fantastis yang pernah dia terima selama perjalanan karirnya bernyanyi. Nora pun melihat banyak sekali tamu yang hadir di pesta itu. Begitu mewah, berpakaian glamor layaknya tamu-tamu undangan dari keluarga ningrat. Nora pun disambut oleh tuan hajat yang menyalaminya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah besar itu. Tuan hajat itu adalah seorang laki-laki tua yang memperkenalkan diri sebagai orang tua dari si pengantin. Sampai pada akhirnya ketika masuk ke dalam rumah, Nora bertemu dengan seorang wanita tua yang mengaku bahwa dialah orang yang sebelumnya menelpon Nora. Ketika masuk ke dalam rumah itu, Nora melihat sepasang pengantin tengah duduk di pelaminan. Yang namanya pelaminan pada umumnya kan terlihat indah gitu ya cuy. Bisa bertabur bunga-bunga atau hal-hal yang gemerlap gitu. Tapi kok Nora merasa mulai ada yang aneh di sini. Nora melihat pengantin itu duduk di tengah-tengah pelaminan yang bentukan pelaminannya itu seperti berhala dengan mulut yang tengah menganga lebar. Sungguh mengerikan. Sang pengantin pun begitu kaku, kayak gak wajar gitu. Ditambah gaun yang digunakan oleh pengantin itu kayak baju-baju zaman penjajahan. Begitu lusuh dan sudah usang gitu cuy. Nora dan teman satu grup bandnya gak terlalu memikirkan hal tersebut. Mereka fokus aja tuh untuk mempersiapkan diri buat tampil sebagus mungkin. Karena ini adalah proyek besar yang baru pertama kali mereka dapatkan selama ini. Bisa jadi kan setelah ini mereka bisa dapat rekomendasi untuk proyek-proyek besar selanjutnya gitu, pikir Nora. Sampai tibalah mereka manggung. Nora mulai bernyanyi dan para tamu juga ikut bersorak-sorai. Nyanyi bersama, joget, laki perempuan semuanya tuh nyampur gitu di depan panggung ketika Nora dan bandnya ini manggung. Ketika Nora ini bernyanyi, para tamu yang juga ikut nyanyi menampilkan ekspresi yang gak wajar. Seolah-olah mereka ini melotot aja gitu ke arah Nora dan grup bandnya. Kayak gak berkedip sama sekali. Tapi
Nora mencoba menepis perasaan tersebut dan ya udah gitu lanjut aja nyanyi. Akhirnya beres tuh Nora dan grup bandnya menyanyikan satu buah lagu. Kemudian mereka diminta untuk istirahat dulu ke ruang istirahat yang udah disiapkan oleh si tuan hajat. Di sesi istirahat ini, Nora merasa pusing karena kondisi juga udah larut malam kan cuy. Nora ini pengen banget gitu rebahan. Tapi karena di ruang istirahat itu nggak memungkinkan buat rebahan, akhirnya Nora nyari ruangan lain di lantai 2 rumah tersebut. Ketika naik ke lantai 2, Nora kaget karena kondisi di lantai 2 itu sangat jauh berbeda dengan lantai bawah, lantai yang dipakai buat resepsi tadi. Di lantai itu Nora melihat ruangan yang sudah usang, terbengkalai, temboknya juga pada bolong dan mengelupas kayak rumah jadul. Tapi, lagi-lagi Nora mencoba menepis perasaan gak enaknya dan akhirnya dia nemu kasur buat rebahan sebentar. Nora juga mengaku ketika berada di lantai 2 tersebut dia menemukan kejanggalan-kejanggalan dan kejadian mistis yang menimpanya. Sampai pada akhirnya setelah dirasa cukup beristirahat, Nora balik lagi nih ke grup bandnya di ruang istirahat lantai 1. Mereka mau siap-siap manggung lagi, tapi mendadak listrik di dalam rumah itu padam. Tuan Hajat, mama yang nelpon Nora di awal, itu meminta Nora tetap melanjutkan nyanyi tanpa pakai mic. Gila sih. Disitulah Nora dan teman-temannya ini ngerasa udah agak lain nih. Mereka sadar gitu kalau orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut bukanlah sepenuhnya manusia, melainkan the demit. Niatnya teman-teman Nora ini pengen kabur cuy, tapi Nora mencegahnya karena dirasa Nora nggak mau nih dirinya dan teman-temannya itu dalam bahaya. Nora menyarankan ke teman-temannya agar mereka keluar dari rumah ini dengan cara yang baik, nggak asal pergi begitu aja. Dengan kondisi gelap dan penerangan yang seminim mungkin, Nora dan grup bandnya ini melanjutkan pentas. Dan para tamu mulai ikut joget lagi tuh bersama iringan musik yang dibawakan oleh grup band Nora. Grup Nora juga sempat mengabadikan momen tersebut dengan buru-buru ngambil kamera dan mengambil gambar para tamu yang tengah ikut bernyanyi bersama mereka. Nah, salah satu personil grup bandnya yang bernama Syam mulai ketakutan dan hampir pingsan. Karena kondisinya yang lemas itu, akhirnya Syam disarankan untuk tidak ikut mentas, melainkan hanya duduk aja gitu di samping Nora. Pada momen itulah, Syam melihat para tamu yang tengah menari itu memiliki bulu di lengannya. Dan ketika sedang menari, tanpa sengaja rok si tamu-tamu itu agak keangkat cuy, sehingga memperlihatkan bagian kaki mereka. Dan begitu syoknya, Syam ini ketika melihat kaki para tamu itu bukanlah kaki manusia, melainkan kaki kambing. Kalian bayangin aja, itu dari ujung kepala sampai perut mereka bentukannya manusia, tapi kakinya kaki kambing. Selain Syam, Nora dan teman-temannya yang lain pun menyadari akan hal itu. Tapi karena mereka berkomitmen untuk pergi dari tempat itu secara baik-baik, mereka tetap bernyanyi dan menyelesaikan lagu yang sedang dibawakan. Sampai pada akhirnya, azan subuhlah yang menyelamatkan Nora dan grup bandnya. Ketika azan subuh berkumandang, para tamu sedikit demi sedikit keluar dan pergi meninggalkan pesta tersebut. Ketika para tamu berkerumun keluar, Nora dan grup bandnya ini ikutan cuy. Ngibrit sejadi-jadinya dan segera menuju mobil yang mereka parkirkan di halaman rumah besar itu. Nora udah bodo amat tuh sama bayaran yang katanya berkali-kali lipat yang udah dijanjikan oleh si tuan hajat. Pada saat itu yang ada di pikiran mereka adalah buru-buru cabut dari hajatan bangsa jin itu. Selang beberapa minggu setelah kejadian tersebut, kabarnya Syam, salah satu grup pengarawis Nora yang waktu itu hampir pingsan, ternyata meninggal dunia cuy tanpa sebab. Kira-kira kenapa ya Syam meninggal dunia secara tiba-tiba? Apakah ada kaitannya dengan kejadian mereka manggung di kawinan bangsa jin? Secara yang kita tahu Syam itu kan gak mau gitu tampil ketika dia sadar bahwa orang-orang di dalam ruangan itu bukanlah manusia. Kira-kira kalian percaya gak nih dengan kasus Nora dan grup marawisnya cuy? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar hoax aja buat naikin pamor grup musiknya Nora? Tapi kalaupun dicap hoax, bukti fotonya juga ada cuy. Ditambah saksinya kan bukan cuma Nora gitu.
tapi juga teman-teman satu grup Marawisnya, termasuk Syam yang sudah meninggal dunia. Atau jangan-jangan di antara kalian ada nggak cuy yang pernah mengalami kejadian serupa seperti Nora dan teman-temannya? Coba komen.